Lihat Ustadz orangnya sangat percaya diri. Bagaimana cara mengatasi sifat pemalu, minder, dan rendah diri? Terima kasih Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ada yang dilihat oleh orang lain berupa hal-hal yang terlihat baik dan sebagainya, tapi ternyata juga saya belum bisa memenuhi seperti apa yang terlihat. Maka semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan itu, memaafkan dan memberikan bimbingan supaya menjadi lebih baik. Ya, teman-teman sekalian, membangun kepercayaan diri pada hal yang positif itu tidak diikat dengan profesi seseorang, ya, atau tugas seseorang. Ya, kepercayaan diri itu tidak melekat kepada seorang ustadz saja, kiai saja, ya, seorang habib misalnya, seorang guru. Tidak, tapi semua kalangan sepanjang mengerjakan nilai kebaikan mesti membangun kepercayaan diri yang kokoh pada dirinya untuk komitmen mengerjakan kebaikan itu, sehingga melahirkan motivasi kuat untuk melakukannya, mengerjakannya siapapun dan apapun yang ia kerjakan. Apakah ia misalnya dia di birokrat, ya, di dunia birokrasi, apakah di dunia diplomasi, apakah seorang pebisnis, seorang pedagang, seorang perawat, dokter, insinyur, bahkan misalnya dosen, guru, mahasiswa, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya masyarakat, ya, baik bertani, berkebun misalnya dan sebagainya. Semua butuh kepercayaan diri dibangun sepanjang dikerjakan itu baik, ya, sepanjang yang dikerjakan itu baik. Nah, sekarang membangun kepercayaan diri itu seperti apa? Maka dimulai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, haddatsana qala, ya kan, an Abi Hafs عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يا فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Itu kan rawahul Bukhari. Maka di sini Nabi memberikan tips kepada kita semua, pesan yang sangat kuat. Seseorang itu kalau ingin mengerjakan sesuatu, kembalikan kepada motivasi terkuat dalam dirinya, ya, yaitu niatnya. Jadi ada 3 tahapan kita mengerjakan sesuatu itu berdasar dari dasar hati kita dulu. Yang pertama ada keinginan, ya. Yang kedua ada tekad, yang ketiga ada niat. Nah, keinginan itu disebut iradah namanya. Setiap orang tuh ingin pada segala yang baik. Ya, kalau Anda tanya, mau nggak ke surga? Semua jawab mau. Ingin nggak haji tahun ini? Semua orang ingin. Ya, tapi apakah setiap yang punya keinginan punya tekad? Belum tentu. Ya, tekad itu azam namanya, azimah, punya tekad. Baik, saya ingin ke surga, saya punya tekad yang kuat untuk bisa mendapati itu. Ya, nah tekad ini akan menurunkan turunan-turunan sampai nanti ke niat. Ya, sama persis saya pengen haji nih tahun depan, pengen banget, ya. Beda dengan yang sekedar ingin. Kayak ingin haji, ingin saja, tapi punya tekad, dia ingin mewujudkan keinginan itu. Nah, tahapan mewujudkan tekad tuh ke selanjutnya disebut dengan niat. Ada usaha pendahuluan, ya, nabung dari sekarang, terus berikhtiar, ya, ikhtiar yang optimal sehingga apa yang kita tekadkan itu bisa tercapai. Ingin ke surga, alhamdulillah, bertekad, apa surganya nih, Firdaus, maka kita siapkan, ya, berniat betul-betul, bikin tekadnya itu terwujud dalam bentuk perencanaan awal, perbaiki diri, boleh berhijrah, ya, berhijrah mendekat, meninggalkan yang buruk. Hijrah itu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, yang tidak Allah sukai, kepada kebiasaan baik yang Allah dan Rasulnya sukai. Itu poinnya. Jadi hijrah itu bukan menuntut kita pindah kepada suatu tempat tertentu, ya, kecuali kalau di tempat kita beraktivitas itu sangat tidak kondusif sekali. Ya, susah mendekat kepada Allah, terancam dalam keburukan. Ya, di tempat kerja misalnya, tempat kerjanya diliputi keburukan-keburukan yang sulit sekali mendekat kepada Allah. Mau sholat susah, baca Quran susah. Sementara kita sadar bahwa rezeki itu yang mengatur Allah. Kan kita sadar betul Allah Maha Pemberi rezeki, Allah mendatangkan rezeki. Ya, kenapa kita tidak berpindah ke tempat yang kemudian Allah sukai dan dengan itu keberkahan Allah berikan? Toh tetap kan rezeki tidak akan tertukar, toh tetap tidak akan berkurang. Ini kan poinnya. Nah, itu hijrah yang menuntut perpindahan tempat. Sama dengan tinggal di lokasi misalnya yang di tempat tinggal itu walaupun kompleknya terlihat megah dan sebagainya, tapi fasilitas untuk masjid tidak ada, mau pengajian susah, mendekat kepada Allah juga tidak mudah, gitu kan? Anda mencari tempat yang teduh, yang nyaman ibadah, yang enak beraktivitas, di situ kemudian Anda membangun kepribadian yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah itu prinsip dasarnya meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya kepada kebiasaan dan perbuatan yang disukai Allah dan Rasulnya. Jadi bukan menuntut satu perpindahan secara langsung,
ya, atau pindah kepada misalnya komunitas, pengajian, golongan tertentu. Bukan itu poinnya. Jadi jangan Anda katakan kalau berhijrah ini pindah ke golongan A, komunitas B dengan nama tertentu dan sebagainya. Bukan itu poinnya. Ya, lebih kepada mendekat kepada Allah. Siapapun yang bisa membimbing kita sepanjang sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi, mengacu kepada keterangan dasar Al-Quran, ya kita ikuti dalam kebaikan, ya tanpa harus mencela atau menepikan orang-orang atau golongan-golongan lain tertentu. Nah, dalam konteks berpindah ini, maka lakukan semua karena Allah. Ya, motivasinya karena Allah dulu, nanti supaya dibimbing oleh Allah. Karena nanti orang melakukan sesuatu itu banyak motifnya. Ya tadi kata Nabi kan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha", ada yang karena materi dunia. Ya, jadi Anda ini melakukan aktivitas untuk percaya diri ini, ya mengatasi sifat malu, minder, macam-macam. Apa yang mau dikejar? Karena dunia. Ya, kalau cuma dunia orang banyak sekarang. Ya, ada latihan-latihannya segala rupa untuk mencapai pekerjaan tertentu. Ada latihan sekarang di bidang bisnis misalnya. Dilatih Anda public speaking, bagaimana bicara depan orang, begini, begitu, dan sebagainya untuk capaian dunia. Ya, Anda akan dapat. Kata Nabi, Anda akan dapat. Ya, tidak ada kesalahan di dalamnya, sepanjang dicari itu baik, tapi belum tentu ada pahala untuk bekal pulang. Nah, niat itu menentukan apakah apa yang akan kita cari ini disukai oleh Allah sehingga punya bekal akhirat, value-nya value akhirat, atau cuma dunia saja. Itu poin pertamanya. Jadi tanamkan pada diri kita itu motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu ini lillah, karena Allah, ya, dan Rasulnya. Nanti karena Allah itu memberikan kekuatan pada jiwa, dan Rasulnya memberikan bimbingan yang sudah Nabi contohkan kepada kita, ya, dan mewariskan pedoman-pedoman kehidupan yang abadi sifatnya. Nanti tinggal diikuti di situ, ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah membangun kekuatan niat, motivasi diri dulu. Motivasi diri dulu. Saya ingin melakukan ini sebagai hujjah saya ketika kembali kepada Allah. Ya, saya ingin melakukan ini ya supaya Allah ridha dengan saya. Nanti dari niat yang benar itu Allah berikan kekuatan pada diri kita. Nah, niat itu diterjemahkan dengan apa? Setelah muncul dalam hati kita, kita akan memulai aktivitas itu yang baik itu, maka kita bisa mulakan itu dengan memohon kepada Allah. Nah, di sini dia. Jadi membangun sifat kepercayaan diri, diantaranya memulai dengan menautkan aktivitas yang akan kita kerjakan, ya, dengan harapan perlindungan dan pemberian kekuatan serta bimbingan dari Allah. Mohon taufik namanya, minta. Nah, itu keadaan itu disebut dengan tawakal namanya. Ya, tawakal itu menyerahkan keadaan kita yang akan kita ikhtiarkan, baik mulainya ataupun akhirnya kepada Allah, gantungkan kepada Allah, sehingga Allah memberikan perlindungan yang paripurna kepada diri kita. Maka Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dalam memulai segala hal. Nah, doa itu juga membangun kepercayaan diri. Makanya orang kalau mau mengerjakan sesuatu, ketika dia berdoa lebih kuat kan? Ya, Anda mau bicara, Anda berdoa. Dan diajarkan kan di Quran di surat Thaha itu bagaimana seorang Musa alaihissalam dibantu sekretarisnya Nabi Harun alaihissalam, ya, dua-duanya datang kepada Firaun untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan, membangun kepercayaan dirinya bagaimana? Kan berdoa dulu. Ya kan? Setelah dia berniat baik, menjadikan semua urusan karena Allah, dibimbing oleh Allah tuh. Ya, bimbingannya indah sekali. Jadi bimbing oleh Allah, nanti kalau datang katakan yang baik-baik, katakan yang lembut supaya dia sadar. Yang di Quran surat Thaha itu kan ayat 43 sampai 44, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan yang lembut, kan? Katakan yang halus, tutur kata yang baik, yang elok dengan retorika yang benar, kan? Sampaikan aja. Nah, mudah-mudahan dengan itu nanti ya, ada kelembutan pada hati dia sehingga dia merasa takut kepada Allah dan memperbaiki diri. Nanti Allah bimbing, berikan kekuatan. Makanya nanti ayat-ayat berikutnya itu memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada Musa. Ketika tawakal itu ada, lalu dibimbing doanya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Lalu kemudian Allah menegaskan, jangan takut Musa, ya aku akan membersamai kamu, ya kan? Nah, kamu akan dibekali begini begitu dan sebagainya. Ini isyarat Quran yang sangat dalam. Tautkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bacakan doa. Kalau di sini terkait dengan bagaimana supaya tampil bisa bicara dan sebagainya, doanya juga ada sendiri. Seperti tadi diajarkan di Quran, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti untuk belajar supaya pede nih, ya jangan sampai pesimis, waduh saingannya berat nih, waduh ini bisa nggak lulus ujian. Percaya diri, yang dituntut ikhtiar kok. Nanti Allah yang mengatur Anda masuk di kampus mana, di sekolah mana yang terbaik untuk masa depan kita. Kadang-kadang harapan kita ke A, tapi kata Allah jangan ke situ, kamu ke B aja, karena kamu nanti bakatnya akan dibutuhkan di bidang ini. Bisa terjadi. Ya, harapan masuk A, tiba-tiba masuk B, dan semua kampus bisa mendapatkan bagian-bagiannya gitu ya. Nah, maka di sini penting kita ikuti. Doa-doanya banyak ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau belum tahu doanya, ucapkan apa?
Ucapkan seperti Nabi bimbing dalam hadisnya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Maka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan baik itu niatkan, ya. Dalam diri kita kuatkan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Anda mau kerjakan apa nih? Mau pidato? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ba itu nanti ada 14 makna. Di antara makna ba di situ nanti ada sebabiyah. Ya, dengan sebab aku akan mengerjakan ini, aku tautkan karena Allah. Ghayahnya, ghayah lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mohonkan kebaikan kepada Allah. Minta kebaikan. Bismillah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nanti sifat-sifat Rahman dan Rahim Allah akan disertakan kepada kita. Maksudnya apa? Diberikan bimbingannya kepada kita. Dioptimalkan, dinaungkan kepada kita. Dengan rahmat Allah, kita akan dimudahkan beraktivitas. Dengan rahmat Allah, dijaga dari kesalahan. Dengan rahmat Allah, diberikan kekuatan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi pun ketika mulai menerima wahyu, diminta oleh Allah untuk pede, untuk percaya diri. Walaupun Nabi nggak pernah belajar, ya, nggak pernah beliau punya guru formal, nggak ada beliau pernah masuk madrasah, ya kan? Nggak pernah belajar, ummi sifatnya. Ya, sifatnya apa? Ummi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika menerima wahyu kan, ya kata malaikat, iqra, baca. Ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Ya, sampai yang ketiga kan, iqra ma'ana biqari. Nabi bisa mengatakan ma qara'tu. Ya, pakai bentuk kata kerja, bentuk past tense, kemudian dengan sigat ma, nafi. Ya, saya nggak bisa baca. Tapi ketika ma bertemu dengan ba, itu taukid sifatnya. Ma ana bi. Ya, ma ketemu dengan ba, itu penguat taukid. Ba-nya jadi taukid. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kepercayaan diri beliau? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW niatkan baca itu, ya, baca untuk mengikuti bacaan yang dibimbing oleh siapa? Oleh hamba yang Allah utus, ya, dan dengan kuasa Allah yang membuat, menjadikan sesuatu aja begitu mudah. Yang mencipta kamu aja begitu mudah, yang mencipta manusia aja begitu mudah. Apalagi menjadikan kamu terbimbing untuk bisa mengikuti bacaan, lebih mudah lagi. Maka lakukan karena Allah. Allah kan kuasa atas segala hal. Anda adabnya, kalau Anda sulit melakukan sesuatu, Anda akan berusaha minta tolong kan pada yang lebih kuat. Oke? Ya, ada misalnya seorang usil pada Anda minta tolong pada yang lebih kuat, atau Anda lapor misalnya kepada yang berwenang dan sebagainya. Kenapa? Karena sifat dan fitrah manusia mencari yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan Allah? Siapa yang memberikan kekuatan pada kita lebih dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita? Maka tautkan diri kita kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, inilah kekuatan doa. Doa membangun kepercayaan diri. Doa membangun kekuatan. Ya, nanti setelah itu yakinkan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sempurna dan bisa melakukan apapun. Ya, sepanjang nilai itu baik. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis segala hal yang bisa digunakan dalam beraktivitas di bumi ini. Ya, karena Adam itu nabi, Adam itu rasul. Nabi bukan rasul, maaf. Adam itu nabi walaupun beliau bukan rasul. Ya, karena bedanya kalau nabi diberikan risalah terbatas untuk diri dan kerabat dekatnya, ya tidak untuk umat. Adam diutus, umat belum ada, baru ada diri dan kerabat dekatnya, itu istrinya sendiri dan nanti anak keturunan awal dasarnya. Maka dipilih oleh Allah di Quran misalnya surah ke-3 Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astafa Adam. Nanti baru ketika ada umat, komunitas, nanti risalah diberikan membimbing umat menjadi rasul, yaitu Nuh alaihissalam. Makanya nanti innallaha astafa Adam wa Nuha, ya, wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dan ketika Allah kemudian memberikan sifat pengajaran, ada fitrah kenabian. Fitrah kenabian itu diajarkan secara langsung. Semua diajarkan, segala hal yang terkait dengan kebutuhan membangun risalah di muka bumi ini. Jadi nabi, rasul diajarkan, semua diajarkan. Nah, tapi mereka manusia. Kita manusia, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kita manusia, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka sifatnya potensi ditanamkan pada diri kita. Jadi di dalam diri kita ini potensinya banyak sekali bakatnya. Ya, dan kita harus yakin, percaya diri, bakat apapun yang dibutuhkan untuk memberikan maslahat pada kehidupan kita di bumi ini bisa dicapai. Jadi di sini ini ada kemampuan dalam diri kita ini. Ya, untuk menjadi ahli fisika kah, kimia kah, matematika, ya dalam saat yang bersamaan ahli Quran, ahli hadis, mau bicara apapun. Coba lihat manusia tuh, lidahnya Masya Allah. Diajarin bahasa ini bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Cina bisa. Ya, macam-macam tuh. Itu dari lidah, dari bahasa aja. Coba lihat bagaimana Allah memberikan kemampuan pada kita dengan memori yang sangat luar biasa untuk bisa mengingat dan hafal benda-benda. Anda itu luar biasa. Coba kalau Anda mau kumpulkan benda-benda di lingkungan Anda aja, Anda bisa ingat tuh. Ya, benda-benda lingkungan kita bisa kita sebutkan 1, 2, 3. Berapa banyak memori kita, kapasitasnya. Artinya kita ini makhluk yang sangat unik.
makhluk yang sangat istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Quran surah 95 ayat keempat itu. Allah bersumpah dengan 3 risalah. Risalahnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wattini wazzaitun. Dengan Nabi Isa alaihissalam, watturi sinin Nabi Musa alaihissalam, wa hadzal baladil amin, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan pakai lam dan qad, pakai taukid dan tahqiq untuk menunjukkan kesempurnaan secara fisik aja udah sempurna tuh penciptaan manusia. Fisiknya sempurna, akalnya sempurna, potensinya sempurna. Tinggal kita membangun kepercayaan diri bahwa dengan kesempurnaan ini kita bisa mencapai itu. Kita bisa percaya pada diri kita dan tautkan kepercayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara cara yang terbaik. Kemudian setelah itu ikhtiar dan belajar secara bertahap. Ya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, step by step. Barangkali di sini nanti akan ditemukan beberapa kekurangan yang Allah tampakkan untuk diperbaiki. Jadi kalau salah wajar, namanya baru belajar. Ya kalau sudah pintar, ya wajar kalau nggak salah lagi. Kan kita baru belajar nih. Belajar bicara ada salah, wajar. Ya saya saja bisa salah. Ya dan pasti salah karena manusia kan sifatnya. Tadi barusan kan salah. Ya salah, ada slip of tongue misalnya, ketidaksengajaan, atau bahkan pikiran lebih cepat duluan, lisan baru bisa mengikuti, mungkin terjadi. Ya atau memang betul-betul salah dan harus dikoreksi. Ya tidak ada yang sempurna. Karena itu disebut dengan insan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikutip kemudian oleh Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab, summiyal insanu insanan minan nisyan. Ya disebutkan insan itu ya dari kata nisyan. Nisyan itu lupa. Ya manusia itu akarnya insan seakar dengan nisyan, yaitu lupa. Li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Karena ketika dia punya komitmen kadang dia lupa. Dia punya komitmen dengan Allah untuk menyembah, dia lupa, nggak nyembah Allah. Dia punya komitmen berbuat baik, dia lupa, nggak berbuat baik. Ya, makanya kalau ada orang berdusta, sebetulnya dia tahu dusta itu salah, cuman saat berdusta dia lupa. Ya, dia tahu korupsi itu salah, cuman saat korupsi dia lupa. Makanya lupa itu seringkali disandingkan dengan salah. Ya, nasiya itu lupa, nasitu saya lupa, nasina ya kita lupa. Akhta'a itu salah, akhta'tu saya salah, akhta'na kita salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah mohon jangan hukum kami kalau kami pernah lupa dan dari lupa itu jadi salah. Itu di Al-Baqarah ayat 286. Jadi nasiya itu lupa, nanti turunannya insan. Insan disebutkan setidaknya 65 kali kurang lebih dalam Al-Quran. Nah, kadang repotnya makanan kita nasi. Nasi. Banyak makan nasi, banyak lupa. Saya pernah waktu kuliah itu dosen kami tanya, "Ma makna kita wa kita?" Apa artinya ini? Kita jawab kompak, nasina ya Ustaz. Kami lupa. Maka Ustaz kami respon, akaltum nasi katsiran fanasitum. Kalian banyak makan nasi maka kalian lupa. Nah, itulah di antara langkah-langkah awal membangun kepercayaan diri, memotivasi, menguatkan niat, memohon kepada Allah bimbingan, kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berdoa sesuai dengan objek aktivitas yang akan kita kerjakan, atau setidaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai aktivitas. Setelah itu yakin pada diri kita ada potensi untuk melakukan itu, lalu belajar dari kekurangan, kesalahan. Kalaupun ada salah, jangan langsung divonis saya nggak bisa. Tidak, bukan begitu caranya. Tapi Allah menampakkan itu supaya diperbaiki. Nah, jadi lebih baik untuk ke depan. Setelah itu nikmati hasilnya. Ya, ikuti, nikmati, dan bangun tawakal hasilnya kepada Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai, tata lagi dan hasilnya tujukan kepada Allah, tawakal. Bagaimana Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam.